lagi perempuan, bisa lebih memuliakan lagi perempuan. Karena ketika kita menghina perempuan, bukan si perempuannya yang terhina, tapi justru kita menunjukkan kualitas kita bahwa kita adalah orang yang terhina sebetulnya. Ini ibu, karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kan juga Allah bilang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah ibarat pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. Artinya saling melengkapi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya. Kembali lagi bersama kami, Media Nalar, channelnya kaum muda. Pada kesempatan kali ini, Media Nalar kembali akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol. Dan di samping saya tentunya sudah hadir orang yang sudah tidak lagi asing bagi teman-teman, Habib Bagir Assegaf. Halo Bib, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bib, pada kesempatan ini kita pengen ngajak ngobrol santai seputar perempuan dan Islam lah, kira-kira gitu ya. Okay. Perempuan dan Islam. Kalau selama ini kita sering mendengarkan mengenai tentang perempuan selalu dibicarakan dalam katakanlah misalkan di tongkrongan-tongkrongan itu selalu dibicarakan oleh anak-anak jomblo misalkan. Nah sekarang ini coba kita angkat posisi pembicaraan lebih sedikit ada nuansa keilmuan dalam konteks keislaman lah kira-kira. Nah, Media Nalar sudah menyediakan beberapa pertanyaan terkait masalah ini. Bagaimana Islam memandang posisi perempuan atau bagaimana Islam memandang perempuan menurut Habib? Oke, saya kira ini pembahasan yang penting karena betapa kita tahu kan bahwa masih ada di luar sana yang menyalahfahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seolah-olah yang sering diangkat itu kan kesetaraan gender. Nah, sedangkan Tuhan sendiri menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya pasti berbeda, nggak mungkin sama. Sesuatu yang berbeda diperlakukannya pasti berbeda, tidak bisa diperlakukan dengan sama. Nah, dalam konteks ini Islam itu adalah agama yang sangat-sangat ramah dengan perempuan. Bagaimana tidak? Kita coba kembali kepada masa sebelum Nabi diutus atau yang kita kenal dengan masa jahiliyah ya. Bagaimana perempuan sangat-sangat diperlakukan dengan begitu negatif, sangat buruk. Bahkan seolah-olah perempuan itu hanya jadi budak hawa nafsu pada zaman tersebut oleh sebagian besar orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu di antara misi Islam yang dibawa oleh Nabi antara lain bahwa semua manusia itu baik laki-laki, perempuan, semuanya itu sama, yang membedakan hanya kualitas iman misalnya. Benar-benar. Kualitas ketakwaan, sebagaimana yang kita sering dengar, innama akramakum indallahi atqakum. Tiada lain yang paling mulia di sisi Allah, hanya yang paling bertakwa. Mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua. Berarti kadar perbedaannya ini atau tolak ukur perbedaannya terletak pada soal tingkat keimanan ya. Betul. Tingkat keimanan. Betul. Misalnya juga di surat An-Nisa, bahkan salah satu surat dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa yang artinya perempuan. Artinya Allah sangat menjunjung tinggi perempuan. Di ayat pertamanya Allah bilang apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, pencipta kamu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa yang sama. Artinya laki-laki, perempuan itu asal-usulnya sama. Wa khalaqa minha zawjaha, dari jiwa tersebut Tuhan ciptakan pasangan untuk melengkapi. Jadi justru dengan adanya laki-laki dan perempuan itu
untuk melengkapi satu sama lain, bukan untuk mendiskreditkan satu dan yang lainnya gitu. Berarti lebih kalau kita maknai sebagai pasangan kolaboratif lah kira-kira ya. Betul. Nah, dia pasangan, ya berpasangan lah kira-kira, bukan. Jadi berarti kalau apa ya, terlihat misalkan kalau dari membaca dari surah yang tadi ya, jadi terlihat bahwa ternyata posisi apa dalam Islam ini, perempuan ini memiliki posisi, katakanlah posisi yang penting lah kira-kira ya. Betul. Dan bahkan ada surah yang namanya surah An-Nisa. Betul. Artinya itu sebetulnya bisa dikatakan mengandaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lah kira-kira, atau mau mengistimewakan yang namanya perempuan. Betul. Yang kita tahu juga bahwa di antara sabda-sabda Nabi itu sangat-sangat banyak yang memuliakan perempuan. Salah satu contoh sabdanya yang berbunyi kira-kira maknanya, tidak ada orang yang memuliakan perempuan kecuali orang itu mulia, dan tidak ada orang yang melecehkan perempuan kecuali orang itu terhina, kata Nabi. Dan ini hadis sahih gitu, mutawatir gitu, sangat-sangat sejalan dengan apa yang Nabi bawa gitu. Berarti kalau jadi soal misalkan melecehkan ataupun memuliakan itu berarti bukan karena berangkat dari perempuan itu sendiri berarti. Betul. Tapi karena si laki-laki ini kadar laki-lakinya berarti ya. Betul. Kalau misalkan ada yang menghina seorang perempuan berarti bukan karena si perempuannya yang hina, tapi karena memang si laki-lakinya ini yang tidak mampu melihat kemuliaan si perempuan ini. Betul. Bagaimana yang kita tahu kan, banyak sekali dalam sejarah Islam perempuan-perempuan hebat gitu. Bahkan Nabi Muhammad memiliki seorang istri yang sangat-sangat mulia, Sayyidatuna Khadijah, adalah seorang yang paling kaya raya, dan bahkan sebagian besar kesuksesan dakwah Islam berkat hartanya Sayyidah Khadijah. Bahkan sebelum Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi pernah menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah, bekerja dengan Sayyidah Khadijah, di bawah Sayyidah Khadijah. Kan kalau karyawan itu Sayyidah Khadijah seolah-olah pemilik usahanya, Nabi bekerja dengan Sayyidah Khadijah digaji. Itu menunjukkan bahwa perempuan bisa lebih dalam posisi-posisi tertentu di atas laki-laki dan sebaliknya gitu. Oke. Cukup luas dan cukup mendalam sebetulnya terkait masalah bagaimana Islam memposisikan perempuan. Betul. Dan ini ya semoga teman-teman pemirsa Media Nalar bisa mendengarkan secara saksama terkait masalah penjelasan yang tadi ya, sangat menarik sebetulnya. Jadi dengan begitu kita bisa lebih menghargai lagi perempuan, bisa lebih memuliakan lagi perempuan. Karena ketika kita menghina perempuan, bukan si perempuannya yang terhina, tapi justru kita menunjukkan kualitas kita bahwa kita adalah orang yang terhina sebetulnya. Betul. Oke, terus yang kedua, Bib, masih dalam konteks yang sama, gimana Islam memposisikan perempuan. Jadi masih agak, kalau tadi misalkan kita melihat bahwa kalau tadi misalkan pertanyaan pertama itu lebih mempertanyakan bagaimana perspektif Islam, ya kan? Bagaimana perspektif atau bagaimana Islam memandang. Nah, yang kedua sebetulnya tapi masih agak sangat dekat sebetulnya dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana kemudian Islam memposisikan perempuan. Justru Islam itu memposisikan perempuan pada posisi yang mulia tentunya, pada posisi yang tinggi. Bagaimana tidak, bahwa manusia khususnya dalam konteks ini perempuan diberi kelebihan oleh Allah, memiliki misalnya hak-hak yang harus diberikan kepada mereka melebihi hak laki-laki. Contoh, dalam salah satu sabdanya Nabi bilang, ibumu baru ayahmu. Ayah cuma sekali, laki-laki. Sedangkan ibu 3 kali. Artinya hak perempuan itu harus dilebihkan. Dalam konteks ini ibu, karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana tidak, justru perempuan inilah yang melahirkan apakah anak-anak itu menjadi anak yang baik nanti besarnya, atau anak itu besarnya menjadi anak yang tidak baik gitu.
tentunya bukan berarti laki-laki tidak berkontribusi, tapi perempuan itu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Jadi kalau sebetulnya ya mungkin bisa kita tangkap bahwa sebetulnya ketika misalkan kita buat klasifikasi dalam hitungan, mungkin yang kontribusi seorang ibu terhadap anak itu mungkin lebih, ya katakanlah 70% mungkin ya. Betul. Karena kenapa laki-laki kemudian katakanlah 30% atau 40%, karena dia harus keluar mencari nafkah. Betul. Sementara ibu lah yang kemudian bertahan di rumah mengasuh anaknya, menyusui anaknya, sehingga Betul. kemudian mencontohkan hal-hal yang baik. Kira-kira begitu kali. Betul, ya betul. Ya selanjutnya, Bib, menurut Habib nih, apakah Islam bersikap ramah terhadap perempuan? Islam sangat ramah dengan perempuan, sangat ramah dengan perempuan. Mengapa demikian? Karena contoh paling mudahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Nabi, wahai kekasihku Muhammad, kami sungguh mengutusmu itu sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana kita tahu, semua selain Tuhan itu adalah alam semesta, laki-laki dan perempuan. Jadi Islam adalah agama yang ramah kepada semua aspek termasuk perempuan dalam hal ini. Contoh lain diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Al-banatu hasanat wal baninu ni'mat." Anak-anak perempuan itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Udah, itu menjadi pahala kita di hari kemudian. Sedangkan anak laki-laki adalah nikmat. Sedangkan nikmat itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi ini suatu pemuliaan luar biasa dari ajaran Islam terhadap perempuan. Jadi kalau misalkan Islam sedemikian, katakanlah mau kita misalkan ringkas ke dalam satu bahasa, misalkan bahwa Islam sangat mengindahkan lah kira-kira seorang perempuan, maka sepatutnya lah bagi orang yang beriman untuk ikut mengindahkan seorang perempuan. Betul. Tidak lagi menyakiti atau menyelingkuhi ya. Iya. Yang di ayat yang lain kan juga Allah bilang, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Perempuan adalah ibarat pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. Artinya saling melengkapi. Saling menyayangi satu sama lain. Kan kita tahu fungsi pakaian itu untuk menutup diri dari aurat, misalnya menutup diri dari agar tidak terkena cuaca dingin, agar tidak terkena penyakit-penyakit dan lain sebagainya, terkena debu, kotoran dan lain-lain. Ya itu berarti perempuan dan laki-laki di saat yang sama mereka memiliki fungsi pelindung lah kira-kira. Betul. Dengan hadirnya perempuan di sisi kita kemudian bisa terlindung dari hal-hal yang katakanlah maksiat misalkan, atau Betul. melihat orang-orang dengan cara yang tidak baik. Karena kenapa? Kita sudah dilindungi oleh kekasih pasangan lah kira-kira ya. Betul. Begitupun laki-laki terhadap si perempuan. Sangat menarik sekali, Bib. Cuman karena waktu yang sudah panjang kita ini, jadi mungkin di lain waktu kita lanjutkan lagi obrolan lebih santai dan lebih renyah terkait masalah, bisa mungkin perempuan, bisa mungkin tentang masalah misalkan perempuan dalam konteks sosial. Oke. Bisa dalam konteks politik misalkan. Nah, tergantung teman-teman pemirsa Media Nalar. Nah, teman-teman pemirsa Media Nalar bisa merequest lah kira-kira misalkan kalau teman-teman menginginkan suatu pembahasan ingin dibahas oleh Habib Bagir Assegaf. Nah, bisa nanti komen di kolom komentar dan sebutkan temanya lah kira-kira begitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak Bib atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang berkah buat kita semua. Amin. Termasuk teman-teman pemirsa Media Nalar.
Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Dan satu hal yang perlu kami tekankan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.